Halo semuanya, perkenalkan saya Alfia Septiani dan melalui video ini saya akan mengajak kalian untuk sama-sama belajar mengenai polimer. Jadi kita perlu tahu terlebih dahulu mengenai apa itu pengertian dari polimer. Jadi polimer itu sendiri adalah merupakan molekul raksasa makromolekul yang disusun dari monomer-monomer melalui peristiwa polimerisasi. Jadi peristiwa polimerisasi tersebut yang membuat monomer-monomer tersusun sehingga terbentuklah sebuah polimer. Seperti yang kita ketahui, polimer itu memiliki beberapa jenis. Pembagian jenis polimer itu didasari dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut seperti asalnya, proses pembentukan, jenis monomer, dan bentuk dan ketahanan terhadap panas. Jenis polimer pertama yang akan kita bahas adalah jenis polimer berdasarkan asalnya. Berdasarkan asalnya, polimer dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama ada polimer alam, adalah polimer yang tersedia di alam dan terbentuk secara alamiah tanpa keterlibatan manusia dalam proses pembentukannya. Jadi maksudnya, tanpa bantuan dari manusia, polimer ini sudah terbentuk sendiri oleh alam. Beberapa contoh dari polimer alam adalah protein dalam tubuh manusia dan hewan, dan biji kacang-kacangan. Jenis polimer yang selanjutnya adalah polimer sintesis. Merupakan polimer yang dibuat melalui proses fabrikasi oleh manusia dari bahan-bahan monomer yang tersedia di alam. Contoh dari polimer sintesis adalah plastik, serat kain sintesis, resin sintesis. Jenis polimer selanjutnya yaitu polimer modifikasi. Adalah polimer yang terbentuk dari hasil modifikasi polimer alam dengan tujuan memperbaiki sifat-sifatnya agar sesuai dengan yang diharapkan. Contoh dari polimer modifikasi yaitu volkalisasi karet untuk ban kendaraan bertujuan agar karet alam menjadi lebih kuat dan kenyal. Selanjutnya, jenis pembagian polimer berdasarkan proses pembentukan. Berdasarkan proses pembentukannya, polimer dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama, polimer adisi, yaitu polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi adisi, yaitu reaksi putusnya ikatan rangkap yang terdapat pada monomer untuk kemudian saling terikat satu sama lain membentuk kesatuan molekul raksasa. Jenis polimer yang kedua yaitu polimer kondensasi, merupakan polimer yang proses pembentukannya melalui reaksi kondensasi. Reaksi kondensasi sendiri memiliki ciri khas dengan proses kondensasi adalah terbentuknya molekul kecil berupa molekul H2O, NH2, atau lainnya. Selanjutnya jenis polimer berdasarkan jenis monomernya. Berdasarkan jenis monomernya, polimer dibagi menjadi 2 jenis. Yang pertama homopolimer, adalah polimer yang terbentuk dari monomer-monomer yang sama, misalnya polivinil klorida, polietena, polistirena, dan polipropilena. Yang kedua yaitu copolimer, adalah polimer yang terbentuk dari monomer yang berbeda, misalnya nilon 6,6, kevlar, dan bakelit. Jenis polimer berikutnya adalah polimer berdasarkan bentuk dan ketahanan terhadap panas. Berdasarkan faktor tersebut, polimer dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama, termoplastik, yaitu polimer yang melunak pada proses pemanasan, misalnya PVC, polietilena, dan bakelit. Yang kedua, termosetting, merupakan polimer yang jika dipanaskan akan mengeras, misalnya melamin, polimetanal, dan selulosa. Yang ketiga, elastomer, merupakan polimer yang mempunyai sifat elastis, misalnya karet. Setelah membahas mengenai jenis polimer, selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh dari polimer. Yang pertama yaitu polimer alam. Contoh polimer yang pertama yaitu selulosa. Memiliki monomer pembentuknya yaitu beta-D-glukosa, merupakan kelompok polimer homopolimer, termosetting, dan kondensasi. Memiliki kegunaan sebagai penyusun utama batang kayu dan daun.
Yang kedua, polimer amilum atau pati. Memiliki monomer pembentuk yaitu alfa-D-glukosa, merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan kondensasi. Digunakan sebagai penyusun utama butir-butir biji-bijian. Polimer yang ketiga yaitu glikogen. Memiliki monomer pembentuk yaitu alfa-D-glukosa, merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan kondensasi. Digunakan sebagai penyusun utama serat daging pada tubuh manusia dan hewan. Polimer yang keempat yaitu protein. Dibentuk dari monomer asam amino, merupakan kelompok copolimer, termosetting, dan kondensasi. Polimer ini terdapat pada biji-bijian dan tubuh makhluk hidup. Contoh polimer yang kedua yaitu contoh polimer sintesis. Contoh polimer yang pertama yaitu polietena. Memiliki monomer pembentuk yaitu etena, merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi. Digunakan untuk bahan plastik. Polimer yang kedua yaitu polipropilena, memiliki monomer pembentuk yaitu propena, merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi. Digunakan untuk produk mebel dan saniter. Polimer yang ketiga yaitu teflon. Memiliki monomer pembentuk yaitu tetrafluoroetena dengan kelompok homopolimer, termosetting, dan adisi. Digunakan sebagai produk rumah tangga anti lengket. Polimer yang keempat yaitu polivinil klorida. Memiliki monomer pembentuknya yaitu vinil klorida atau kloretena, merupakan kelompok homopolimer, termoplastik, dan adisi. Digunakan sebagai pipa air minum dan produk alat rumah tangga. Contoh polimer yang kelima yaitu polivinil asetat. Dibentuk dari monomer vinil asetat, merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan adisi. Digunakan sebagai lem kayu dan cat tembok. Polimer yang keenam yaitu polimetil metakrilat. Dibentuk dari monomer metil metakrilat, merupakan kelompok homopolimer, termosetting, dan adisi. Biasa digunakan sebagai kaca lampu mobil dan plastik tahan panas. Polimer yang ketujuh yaitu nilon 6,6. Dibentuk dari monomer 1,6 diaminoheksana dan asam adipat. Merupakan kelompok copolimer, elastomer, dan kondensasi. Digunakan sebagai serat kain atau biasa dikenal sebagai sutra tiruan. Contoh yang ke-8 yaitu kevlar. Dibentuk dari monomer 1,4 diaminobenzena dan asam terestalat. Merupakan kelompok copolimer, elastomer, dan kondensasi. Digunakan sebagai rompi anti peluru, pelapis, kampas rem, dan tali. Polimer yang ke-9 yaitu selulosa asetat. Dibentuk dari monomer selulosa dan asetat anhidrida, merupakan kelompok polimer modifikasi, termoplastik, dan kondensasi. Polimer ini biasa digunakan untuk membuat film, pita kaset, dan pelapis kaca anti pecah. Baiklah, cukup sampai di sini pembahasan kita mengenai polimer. Semoga yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya.